Kata orang, minda positif menjadi kunci kepada kejayaan seseorang. Menurut Anda, apakah caption ini benar, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia, dan lebih kepada konten video reaction, guys. Dan pada hari ini saya tertarikkan satu video yang berjudul Mindset Orang Tionghoa dan Kunci Suksesnya. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Celah Terang. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Celah Terang dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go! Menjadi kaya dan sukses dalam memenuhi segala kebutuhan finansial tanpa hambatan memang sudah menjadi keinginan mayoritas manusia di dunia. Dan hal itu mungkin sudah dibuktikan oleh orang-orang asli Tionghoa yang identik dengan kesuksesannya dalam bekerja maupun berbisnis. Karena kegigihan dan keuletannya, mereka mampu menguasai hampir seluruh sektor perekonomian. Bisa dibuktikan oleh satu pengusaha sukses sekaligus pendiri perusahaan jarum, Robert Budi Hartono. Dan masih banyak lagi orang-orang Tionghoa yang berhasil meraih kesuksesannya. Meskipun begitu, kesuksesan seseorang memang tidak dapat ditentukan dari suku atau etnisnya saja, melainkan dari diri kita sendiri. Bukan karena suku, tetapi tidak ada salahnya juga jika kita belajar prinsip orang Tionghoa yang mungkin bisa buat kita menjadi semakin sukses. Dan berikut adalah rahasia mengapa orang Cina cenderung banyak yang kaya dan sukses. Yang pertama, mengambil untung sedikit tidak masalah. Salah satu hal yang membuat orang China merasa diuntungkan adalah fatwa yang bersangkutan adalah pendatang minoritas, sehingga mau tidak mau terbiasa untuk bekerja lebih keras. Hal itu membuat orang China tidak pernah ada perhitungan dengan apa yang namanya kerja keras. Orang keturunan Cina diajarkan kerja keras maksimal mungkin dengan tujuan mendapatkan uang sebanyak mungkin. Itu membuat orang keturunan China mudah mengapresiasi hal-hal kecil. Akibatnya, bagi orang Cina, keuntungan kecil tidak pernah menjadi masalah, asalkan kuantitasnya banyak. Dan itulah yang menjadi karakter orang Cina, yakni lebih suka mendapatkan untung sedikit, asalkan berulang terus-menerus. Itulah keuntungan terbesar dari kebiasaan bekerja keras dan tidak mengenal waktu. Persentase simpanan. Menabung adalah salah satu kebiasaan orang keturunan Cina, tetapi berbeda dengan kebanyakan orang yang membiasakan menabung hanya dengan porsi 20% dari pendapatannya. Orang keturunan Cina dibiasakan untuk menabung lebih dari 50% dari pendapatan yang dimilikinya. Orang Cina bisa menabung hingga 60% dari pendapatannya. Jadi misalnya, seorang keturunan Cina memiliki gaji atau pendapatan per bulan sebesar 3 juta rupiah, maka uang yang harus ditabung paling tidak 1,5 juta rupiah. Dan dia harus bisa hidup dengan 1,5 juta sisanya selama 1 bulan. Apapun caranya, yang bersangkutan harus hidup dengan cara seperti itu. Dengan demikian, tabungannya akan semakin banyak. Dan ketika suatu hari memerlukan dana lebih untuk memenuhi kebutuhan tertentu, maka seorang keturunan China tidak perlu bingung, karena sudah memiliki tabungan yang telah dipersiapkan dengan matang. Membeli barang murah. Kunci keberhasilan finansial orang keturunan China
berikutnya adalah kebiasaan dan kegemaran untuk membeli barang murah. Orang keturunan Cina tidak dibiasakan membeli barang yang pada dasarnya ia tak mampu membelinya. Maka dari itu, bukan suatu yang mengherankan ketika kita mendapati orang keturunan Cina yang paling kaya sekalipun dengan kekayaan minta ampun banyaknya, Minta ampun banyaknya, tetapi guys. membeli barang sederhana dan masih suka jajan di pinggir jalan. Itu karena orang keturunan China lebih suka membeli barang murah sementara sisa uangnya ditabung. Orang keturunan China lebih suka menyimpan uang untuk masa depan mereka. Apa yang mereka pikirkan tak lain adalah masa depan, karena mereka tidak mau mengetahui anak cucunya disusahkan oleh ketiadaan uang. Andaikan mereka membeli barang mewah sekalipun, kemungkinan barang tersebut dibeli dengan alokasi 20 hingga 30% dari dana yang mereka punya. Dengan demikian, kunci keberhasilan orang China secara ekonomi terletak pada fakta dan ajaran bahwa mereka tidak akan menghabiskan uang untuk hal yang tidak mereka butuhkan. Persoalan menjadi lain jika barang tersebut benar-benar dibutuhkannya. Ini berbeda dengan kebanyakan orang yang cenderung membeli barang mewah tanpa didasari alasan jelas akan kegunaannya. Bagi orang keturunan China, seseorang pantas membeli sesuatu kalau ada uang untuk membeli barang tersebut, dan uang yang dimilikinya lebih banyak dari harga yang ia beli. Haram memiliki hutang. Hutang merupakan suatu yang dilarang dalam tradisi orang keturunan China. Bahkan dapat dikatakan kalau orang keturunan China dilarang atau diharamkan memiliki hutang, dan diperbolehkan untuk berhutang jika benar-benar kepepet atau sangat membutuhkannya. Misalnya berhutang untuk membeli obat, membayar biaya rumah sakit, membayar biaya pendidikan anak, dan lain-lain. Orang Cina paham betul ketika seseorang mulai berhutang untuk satu hal, maka hanya menunggu waktu dan kesempatan baginya untuk berhutang. Untuk memenuhi keinginannya yang lain, akhirnya gali lubang tutup lubang, begitu seterusnya. Bagi orang Cina adalah salah jika yang bersangkutan berhutang hanya untuk membeli mobil baru atau barang baru. Menurut mereka, dengan tidak berhutang, maka tabungan lebih banyak sehingga terlihat lebih mapan, dan orang China memprioritaskan untuk punya rumah terlebih dahulu. Tabungan yang banyak membuat orang Cina memiliki rumah yang bagus, tetapi kendaraannya biasa-biasa saja. Investasi. Kunci sukses terakhir orang Cina adalah ajaran untuk berinvestasi. Jika mereka punya uang, mereka akan alokasikan dana untuk investasi dalam bentuk apapun, entah itu rumah, tanah, emas, atau barang yang lainnya. Mengapa demikian? Bagi orang Cina, investasi akan terasa membantu jika ada masalah di kemudian hari. Iya, betul. Intinya, tidak akan ada masalah selama ada investasi. Berpikir untuk mewariskan kekayaan pada generasi keturunan. Sebagai seorang yang bekerja keras, gigih dan ulet, orang Tionghoa juga dikenal dengan kebijaksanaannya. Mereka tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Lebih jauh dari itu, mereka juga memikirkan bagaimana kesuksesan yang mereka raih saat ini juga bisa dirasakan pada anak cucunya nanti. Maka tidak heran kalau banyak orang Tionghoa yang sukses turun-temurun terus-menerus hingga generasi penerusnya. Oke sobat, semoga bermanfaat. Demikianlah video daripada channel Celah Terang, guys. Wow, dalam video ini admin coba memberi kita satu penjelasan tentang bagaimana Tionghoa boleh sukses dalam perniagaan, bukan hanya dimiliki oleh mereka sendiri, sehingga boleh diwarisi oleh anak cucu mereka, guys. Dan Robert Budi Hartono merupakan seorang penyaga Tionghoa yang sangat berjaya dan mempunyai pendapatan yang begitu lumayan banyaknya, guys. Dan dia mengatakan bahwa sukses itu tidak terletak pada etnis. Bermakna bukan hanya Tionghoa yang berhak untuk menjadi
kaya ataupun sukses dalam perniagaan guys. Namun semua suku mempunyai peluang untuk sukses. Karena sukses itu terletak pada diri sendiri guys. Semua orang berhak untuk sukses katanya. Dan kalau kita melihat isi kandungan video ini, ada beberapa perkara yang saya dapat melihat pengisian dalam video ini. Yang pertama, masyarakat ataupun pemikiran orang Tionghoa, mereka tidak memikirkan tentang untung yang banyak. Walaupun untungnya sedikit, tapi kuantitasnya banyak. Itu yang mereka lebih utamakan. Karena itu hasil daripada kerja keras mereka guys. Yang kedua, tabungan. Mereka membiasakan diri menabung dengan begitu tinggi nilainya guys. Mereka coba menabung, pendapatan yang mereka ada itu mereka menabung 50 hingga 60% guys. Dan pada saya ini merupakan satu disiplin yang perlu tinggi guys. Disiplin yang tinggi. Apabila kita menabung jumlah yang tinggi, kita perlu berlawan dengan diri sendiri guys. Antara masa depan dan juga kehendak kita dan keperluan. Ada 3 perkara. Masa depan, kehendak, dan keperluan. Jadi masyarakat Tionghoa dia lebih melihat kepada masa hadapan guys, berbanding dengan keperluan dan juga diri sendiri. Karena apa? Mereka memikirkan apa yang bakal berlaku pada masa akan datang, dan yang paling utama mereka mengutamakan kejayaan guys. Satu perkara lagi yang menjadi kunci kepada kejayaan Tionghoa itu membeli barang yang murah. Walaupun mempunyai banyaknya uangnya, tapi mereka tetap dengan low profile membeli barang yang murah karena tidak berlaku pembaziran guys. Yang keempat, katanya dilarang ataupun diharamkan berhutang. Adapun hutang itu dibenarkan untuk case-case emergency seperti membayar kesehatan ataupun pendidikan anak-anak, pinjaman ataupun berhutang untuk perniagaan yang boleh menjana pendapatan guys. Tapi apabila mereka berhutang untuk kepentingan pribadi seperti membeli kereta baru, barang rumah yang baru, itu mereka coba ketepikan karena dia tidak memberi pulangan kepada mereka. Mereka hanya memikirkan apa yang mereka buat itu memberi pulangan pada masa akan datang guys. Satu perkara yang menjadi pada saya sangat bagus mindsetnya orang Tionghoa ini, yaitu sekiranya mereka mempunyai rezeki yang lebih, perkara utama yang mereka pikir adalah ingin memiliki rumah guys. Rumah merupakan salah satu medium pengukur kepada berdirinya kita guys. Tanpa ada rumah kita tidak boleh bertapak. Ada rumah kita boleh bertapak, dan tapak itulah merubah kehidupan kita guys. Tanpa ada tapak rumah, tanpa ada rumah, kita seumpama gelandangan. Kalau kita ada rumah, maka kita boleh membina kehidupan ikut corak yang kita kehendaki guys. Dan yang keenam, investasi dalam bentuk apapun, asalkan memberi pulangan dan juga membantu apabila berada dalam kesusahan guys. Mindset yang terakhir ini pada saya sangat seru sekali guys, karena mindsetnya orang Tionghoa ini, dia bukan memikirkan kejayaannya sendiri, tapi bagaimana kejayaan yang dimilikinya itu dapat diwarisi oleh anak cucunya guys. Wow. Sekiranya kejayaan dapat diwarisi oleh anak cucunya, bermakna dia perlu mencipta kejayaan, mencipta kekayaan, bertimbun-timbun guys banyaknya, supaya dapat dimiliki ataupun dapat diwarisi oleh anaknya dan juga anak cucunya guys. Itu sedikit sebanyak yang saya dalam video ini. Dan pada saya, mindsetnya orang Tionghoa ini bukan mudah untuk dilaksanakan guys, melainkan mempunyai kekuatan disiplin kredit yang sangat kuat guys. Sekiranya tidak mempunyai disiplin yang kuat dalam diri, maka benda-benda seperti begini, rancangan seperti begini tidak mungkin akan menjadi realitas guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raji Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.